Oke, perkenalkan, nama saya Christopher Balakapita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, yaitu dengan topik sumber daya hutan. Hutan merupakan sumber daya biologis yang terpenting di atas bumi dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, hutan merupakan tipe tumbuhan yang terluas distribusinya dan mempunyai produktivitas biologis yang tinggi dengan luas areal sekitar 22% dari luas daratan di bumi ini. Yang kedua, hutan mencakup kehidupan seperti tumbuhan dan hewan, serta bukan kehidupan seperti sinar, air, panas, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, regenerasi hutan sangat cepat dan kuat dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Yang keempat, hutan di samping menyediakan bahan mentah bagi industri dan bangunan, juga melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekologi. Kemudian, penggolongan hutan. Hutan dapat digolongkan berdasarkan status dan fungsinya. Berdasarkan status atau kepemilikan hutan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh tidak dibebani hak milik, sedangkan hutan rakyat atau sering disebut hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Adapun penggolongan hutan berdasarkan fungsi sebagai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Pasal 3 dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama hutan lindung, kemudian hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Kemudian adapun beberapa masalah penyebab kerusakan hutan. Yang pertama yaitu penebangan hutan dalam skala besar masih terus terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab penebangan hutan yang terus terjadi adalah karena lahan hutan yang berubah fungsi. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. Kemudian yang kedua, ekonomi Indonesia yang masih sangat tergantung pada sumber daya alam. Kekayaan alam, hutan atau tambang masih menjadi pilar penyokong utama pemasukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, perluasan wilayah pertanian, perkebunan, serta tambang. Kemudian masalah yang keempat, tabrakan administrasi. Kemudian yang kelima yaitu keputusan-keputusan politik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak transparannya proses pemberian izin pengelolaan untuk industri-industri yang bersifat mengeruk kekayaan alam. Pelestarian hutan kini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, karena kondisi hutan dunia saat ini telah mengalami deforestasi yang memprihatinkan. Diperlukan kebijakan yang mendasar agar masalah kehancuran hutan dapat diatasi. Untuk itu, kebijakan yang ditempuh oleh berbagai negara adalah dengan menerapkan paradigma pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yaitu bertumpu pada keseimbangan antara berkelanjutan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya dari pengelolaan sumber daya hutan yang tidak sentralistik dengan pembangunan kemandirian masyarakat. Oke, mungkin hanya ini penjelasan saya mengenai sumber daya hutan. Terima kasih.